Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raka Sukma. Di episode sebelumnya, Kang Dagol menceritakan saat Tuan Demang yang sedang ngobrol bersama ketiga anak buahnya untuk mencari tahu siapa saingan di perusahaannya yang membuatnya agak rugi katanya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Maka Kak Sadayana cara ketan. Dongeng Raka Sukma season kedua episode ke-26. Jadi intinya kamu, Yono, tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan. Nyoh, tidak bisa melaksanakan apa yang saya suruh. Disuruh cari tahu siapa mereka, di mana alamat rumahnya saya tidak tahu. Gimana ini kamu? Bukannya begitu. Kalau alamat rumah dari para pekerja mah saya tahu, sama mandornya juga saya tahu. Tapi untuk yang memiliki perusahaannya katanya lagi tidak ada. Jadi ya saya tidak bisa menjelaskan siapa pemilik perusahaannya. Bukan, gini nih. Kalau begitu gimana tuh, Ruyung? Apakah bisa si Mbah Dukun? Perusahaan nama saya tahu juga alamatnya, Sinario juga tahu, tapi yang pemiliknya katanya lagi tidak ada. Gimana nih? Ya saya mah sebenarnya mah tidak butuh yang pemiliknya, alamat pemiliknya atau pemiliknya itu ada di mana tidak perlu. Yang penting mah tempat perusahaannya itu di mana alamatnya. Jadi saya jadi kebawakan si Yono. Jadi ada pedok-pedok kan, mentok-pedoknya. Kamu mah, Royong, apa yang ingin kamu sampaikan? Sok bicarakan kamu, jangan kemana-mana seperti itu. Jelaskan saja yang benar. Kenapa jadi ngejelasin masalah ngomong ada medok-medoknya segala rupa? Cepat jelaskan. Tidak butuh alamat, maksudnya tidak butuh yang pemiliknya teh gimana? Maksud saya teh itu juga, Tuan. Jadi begini, Tuan. Kalau menurut sepengetahuan saya, jadi kalau si Mbah Guru mah untuk mementangkan racun werjit mah cukup ke alamat rumah saja. Yang penting mah istilah nama ada tempatnya jelas. Kalaupun yang menghuni alamat rumah itu siapa-siapa nama, mau pekerjanya, mau tadi mandornya, kalau menurut saya mah, kalaupun pemiliknya tidak ada, tidak bersinggungan langsung dengan Tuan, yang bersinggungan langsung dengan Tuan mah, ya pekerja-pekerjanya, kita serang saja pekerja-pekerjanya, bisa kan? Pintar juga kamu ya, Ruyong, benar juga. Kenapa kita tidak serang saja dengan ilmu guru kamu itu, pekerja-pekerjanya? Benar. Ya sudah, kalau begitu kita laksanakan yang itu saja. Ruyung teh tuh. Ruyung teh gini. Ruyung, kamu pergi ke si Mbah Guru kamu, katanya kalau dari kota seperti ini, dari sini gitu, lebih dekat dibanding dari kampung. Maksud saya, kalaupun kamu dari kampung mau ke rumah si Mbah Guru kamu, ya lewat sini dulu. Iya benar, kenapa gitu Tuhan? Ya sudah gini, saya tidak akan dulu pulang. Saya akan menunggu kamu
Kamu pergi ke rumah simbah guru kamu. Jadi saya akan nunggu dulu sebelum pulang. Nanti saya tunggu di sini. Bagaimana? Ngerti kamu? Ngerti. Tapi kata Tuan mau sedikit jalan-jalan. Pengen tahu rumahnya simbah guru saya. Ya juga sih. Tapi lain kali sajalah. Saya ini ada urusan yang lain. Saya ingin bertemu dengan saudara-saudara saya, keluarga saya gitu di kota ini. Banyak hal atau ada hal yang ingin saya diskusikan atau bicarakan. Diskusi deh itu bukan pergi membuat itu Tuan. Nah, yang membuat bahan untuk membuat golok mah banyak di pasar juga. Kamu ini sengganggu aja. Itu membesi. Diskusi, ini mah diskusi. Kalau sayuran yang sudah lama mah ataupun nasi yang lama mah gak perlu dibicarakan sama keluarga Tuan. Bicarakan saja sama saya. Maksudnya apa? Iya, itu basi. Itu mah basi. Iya, kalau makanan sudah lama tidak layak makan, itu namanya basi. Ini mah diskusi, Ruyung. Diskusi. Atau diskusi teh apa? Diskusi itu musyawarah. Kamu mah gak tahu bahasa diskusi ya. Saya akan memusyawarahkan ngobrol masalah-masalah saya dengan keluarga saya. Ini lebih penting. Jadi kamu pergi saja sendiri ke guru kamu. Jadi saya mau pergi dulu ke keluarga saya. Saya mau musyawarah masalah urusan-urusan saya. Ngerti kamu? Ngerti Tuan. Beberapa saat kemudian si Tuan Demang Sukarma itu pergi meninggalkan rumah persinggahannya di kota. Kemudian tinggallah Mas Yono, si Ruyung, dan juga si Ecang teh. Pikir mah Tuan Demang teh banyak ya hartanya ya. Rumahnya di kampung juga bang gedenya atuh. Apalagi di sini di kota juga dia. Walaupun banyak gedung-gedung, termasuk juga paling besar juga ini atuh rumahnya. Wah, kamu Mas Yono pasti sangat senang atuh tinggal di rumah yang sebesar ini atuh. Jadi saya juga jadi sirik atuh, pengen juga tinggal di sini atuh. Apalagi kalau di kota mah banyak cewek-cewek, gadis-gadis yang cantik atuh. Kalau mau makan-makan yang enak banyak atuh. Wah, jadi saya sirik sama kamu atuh. Pengen juga tinggal di sini atuh. Udah cukup Cang, cukup banyak ting atuhnya. Sudah cukup Cang. Aduh, Mang Royong mah saya jadi rewas atuh digebah seperti itu atuh. Jadi saya kaget atuh. Udah saya ngerti. Memang kamu tahu tidak, bukan hanya di sini. Nah, di rumahnya juga itu di keluarganya termasuk orang yang kaya tuh di kota Sunda Kelapa mah beliau teh. Cuman memang ya kamu juga sudah tahu lah, beliau ini ditugaskannya untuk mengelola perusahaan di kampung, di perkebunan. Tapi ingat, sekarang bisnisnya sedang maju di masalah perkebunan. Perkebunannya juga sudah diperluaskan. Itu istilah nama akibat ataupun sebab kita yang membantunya. Kamu sendiri tahu. Iya, atau itu mah saya juga sudah tahu atau. Tapi saya dengar ini gimana Mas, bisnisnya di di kota ini lagi ada masalah gimana sebenarnya Mas? Waduh, itu dia kan tadi sudah dijelaskan sama Tuan Sodakar, Tuan Demang ya. Kalau saya mah panggilnya Tuan Sodakar karena di sini mah beliau itu sepertinya Sodakar, pedagang. Tapi memang saya dengar juga dia tinggal di kampung. Kampung apa kampung? Itu kampung Singkur. Di sana ada kedemangan kecil. Dan saya dengar juga kalau itu
karena masyarakatnya terlalu sedikit, katanya mau dilebur lah, disatukan dengan Kademangan yang lain. Tapi beliau menolaknya, karena kalau tidak ada Kademangan di situ, berarti dia tidak jadi Demang lagi. Nah, namun dengan adanya perkebunan, boleh jadi masyarakatnya akan bertambah dan dia akan tetap menjadi pejabat di kampung Lembur Singkur saja. Kampung Lembur Singkur sana tetap jadi Demang gitu. Tapi ya jadi penasaran bener bagaimana ini perusahaannya di sini. Nah itu dia saya ingin jelaskan. Sebenarnya mah ada ya usahanya cari dulu juga selalu terbaik lah. Tapi saya juga suka kasihan sama masyarakat, sama orang-orang pembeli dari Juragan Sodakar atau Juragan Demang. Kalau sama kalian tadi ya, memangnya kasihan seperti apa maksudnya? Begini, beliau ini kan bisnisnya itu mencari bahan-bahan yang dijual berikan untuk dibawa ke luar-luar Pulau Jawa, termasuk juga bahkan ke luar negara. Nah, tapi barang dari beliau ini dibelinya ke masyarakat dengan harga yang murah semurah-murahnya. Bahkan saya dengar juga pekerja-pekerjanya itu sampai hanya bisa makan saja. Padahal harga bahan-bahan ini kalau dijual di sini itu 10 kali lipat mungkin. Jadi ya, tapi saya dengar ini Tuan Malaka membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dari para pengrajin ataupun para petani-petani di kampung. Jadi otomatis barang yang masuk ke perusahaannya Tuan Demang ini jadi sedikit. Ditambah, nah perusahaan dari Malaka ini juga menjualnya dengan harga yang lebih murah, bisa 20-30% katanya. Tapi saya juga tidak tahu apa itu persen. Oh, gak tahu persennya apa ya? Ecang, kamu tahu? Apalagi persen atau saya mah tidak tahu persen gitu mah. Kalau dibandingkan mah mungkin kalau saper mah ya saya dengar kamu mungkin lebih tahu Yono apa itu persen. Sebenarnya saya juga tidak tahu itu persen, hanya Tuhan saja yang tahu. Yang saya tahu mah misalnya gini, kalau ada 4 bagian, nah kita misalnya jualnya 100 kati, nah itu dari perusahaan Malaka bisa menjualnya 80 kati atau 70 kati, jadi lebih murah gitu. Yang jelas mah atuh merenya ya, dijualnya lebih murah merenya ya. Terus kemudian ya membelinya dari petani dia bisa lebih mahal gitu ya. Jadi barangnya pasokannya jadi sedikit, ketika dijual juga nggak ada yang banyak yang mau beli karena lebih mahal. Nah gitu, itu merusak sekali perusahaan Tuan Demang ini. Ya pantas Tuan Demang jadi bagaikan itu namanya, kalau di dalam bahasa Sunda mah kacapangan, mengsir, itulah marah-marah lah intinya. Dan sangat khawatir kalau perusahaannya ini ada yang mengganggu, ya wajar. Aduh, begini, tapi kamu mau pergi ke guru-guru itu seperti apa maksudnya? Kamu masa tidak tahu, Yono? Saya, itu rahasia lah. Nanti kalau kamu pengen tahu mah tanyain saja lah sama Tuhan Demang. Ya ini mah urusan saya sama Tuhan Demang lah, ya Jang ya. Sebenarnya Mas Yono saya juga tidak tahu ini. Saya juga sudah tidak tahu itu apa namanya yang dilakukan sama si Ruyung ini. Apalagi kamu, yang jelas malah kita mah pekerja, gimana disuruh saja sama Dunungan lah, sama Tuhan kita. Waduh, bener juga kalau begitu.
Tapi ngomong-ngomong, di mana alamat Tuan Guru kamu itu, Ruyung? Itu juga rahasia. Nanti ya kalau rahasia mah rahasia saja. Diingat tadi saya mau pergi dulu atuh ke rumahnya Tuan Guru saya, Mbak Guru saya. Ya supaya tidak terlalu sore lah nanti. Takutnya juga saya belum pergi nanti Tuan Demang sudah kembali lagi, nanti saya dimarahin katanya jadi lama. Waduh, kalau begitu mah semoga saja selamat sampai tujuan dan bisa kembali lagi dengan selamat. Makasih. Ya sudah gitu ya, Jang ya. Kamu tinggal dulu di sini saja. Saya mau pergi dulu ke guru saya. Ya, silahkan saja. Gimana kamu saja tuh itu mah. Ya, terima kasih. Udah, saya berangkat dulu ya. Ya. Maka tuh kita tunda cerita di rumah Tuan Saudagar. Kita akan mengikuti lalampahan ataupun apa yang dilakukan oleh si Ruyung. Si Ruyung sekeluarnya dari rumah Tuan Saudagar, segeralah dia menyetop sebuah kereta kuda untuk pergi ke batas kota menuju suatu kampung di jauh di luar kota Sunda Kalapa. Tentu saja itu adalah kampung Cikucubung di dekat atau sekitaran kaki Gunung Kucubung teh. Singkat cerita, sampailah si Ruyung ini ke rumah si mbah gurunya itu. Kemudian dia langsung masuk ke dalam rumah gurunya yang kebetulan sedang berada di rumah ataupun gubuk terpencil itu. Ruyung, ada apa? Kamu sudah datang lagi ke sini. Ada sesuatu yang kamu bawa dari kota, atau kamu dari kampung, atau mungkin kamu bawa pesanan Abah. Abah kan minta kalau kesini lagi bawa itu namanya bako kopi yang enak, atau itu Abah teh sudah pengen makan sekuit yang dari kota itu, dari orang-orang pedagang-pedagang kulit putih. Itu mah bukan sikuit tapi biskuit. Di kita mah kayak kiripik bah. Mendingan juga kiripik bah daripada biskuit bah. Biskuit mah sok kayak haus bah, sok pengen minum. Kalau kiripik mah ini lebih enak. Benar juga. Benar. Sebenarnya mah da Abah oge enakeun sama kiripik banyak di kita. Tapi kadang-kadang suka itu digigitnya itu suka keras kiripik teh. Tapi kalau yang empuk mah Abah juga suka pengen. Nah, kalau sikuit atau tadi apa namanya? Biskuit bah, biskuit. Biskuit masuk hipul enakeun di daharna. Empuk. Ya, renyah tapi na empuk. Ngabalan terang tapi na hipul lah. Itu mah pokoknya ada itu teh katanya roti, sejenis roti ataupun apa namanya makanan cemilan lah bah, khas dari orang kulit putih. Dan ini mah yang punyanya juga dari Tuan Saudagar, tidak dijual di emperan toko di mana-mana. Nih saya kasih 5 lah cukup. 5 sedikit atau 5 mah kamu bawa kemarin 1 bungkus, isinya ada 10 ataupun 15 mah. Itu juga kalau saya dikasih sama Tuan Demang, saya mah tidak makan tapi langsung dibungkuskan saja. Ini mah tidak dijual katanya, tapi dibikin oleh Tuan Saudagar kulit putih seolah-olah ini mah oleh-oleh ngasahan dari mereka. Ya mungkin kedepannya ada yang jualan. Ya sudahlah, tidak apa-apa kalau begitu mah. Lalu kamu ini mau apa kesini teh? Biasa. Tuan Demang ada keinginan lagi katanya.
keinginan apa katanya atuh cenah. Gini biasa ada yang menghalangi lagi itunya bisnisnya. Wah, siapa katanya yang mengitu bisnisnya teh? Duh, dan di mana alamatnya? Itu syarat utama siapa dan di mana agar teluhur jit Abah tidak salah alamat dan tidak salah orang. Begini bah, kalau orangnya tidak jelas bah, jadi yang jelasnya itu mah alamatnya. Jadi gini posisinya bah, gitu. Kamu jangan bilang sisi itu apa. Itu mah posisi teh tempat bah atau situasinya. Atau lagi situasi apa, posisi apa. Situasi mah keadaan bah. Gitu atau supaya abah ngerti. Iya bah. Ya sudah tuh, sok jelaskan. Ya. Tapi bahasanya yang Acki mengerti atau ya yang Abah mengerti. Jangan ada posisi gitu, yang ada situasi gitu, apalagi ada tarasi gitu. Tarasi mah makanan kita bah. Abah juga tahu tarasi mah, nasi juga tahu. Tapi kalau posisi itu sama tadi apa? Situasi. Jadi bingung. Ya gitu bah. Ya udah tuh saya jelaskan lah ini ilustrasinya. Aduh. Apalagi itu ilustrasi, ilustrasi teh gambaran bah, tuh gambaran lah. Kalau secara singkat bah ginilah bah ya. Tuh, Abah teh jangan ganggu saja. Tuh saya teh mau menjelaskan kepada Abah tentang yang akan terjadi. Ini kenapa Abah mengganggu saja kepada saya? Saya jadi kesel nih sama Abah. Kamu marah sama saya? Enggak bah. Ada saja kamu mah. Sok jelaskan atuh. Ya udah tuh Abah jangan ngomong aja, jangan ngantegan, jangan memotong pembicaraan saya. Naon ngantegan teh? Abah mah ngantegan itu iya memotong pembicaraan. Masa Abah nggak tahu? Kirain itu teh bahasa asing seperti ilustrasi, posisi, situasi, kondisi. Ada saja kan. Bah itu kondisi apa? Bukan gitu Abah suka dengar kalau masalah gitu mah, tapi gak jelas artinya. Jadi kamu jelaskan saja cerita kamu, jangan dengan bahasa-bahasa, jangan membingungkan apa. Ya udah tuh bah, sebentar ya bah ya. Supaya saya mau menghafal dulu, mengingat dulu ini supaya tidak salah nih. Ya sudah cepat tuh bicarakan. Iya bah, sebentar dulu bah. Jadi begini bah gitu pokoknya mah. Jangan kamu mah. Sudah gitu saja. Abah jadi pengen ketawa sama kamu. Aduh, bah. Waduh, maaf, bah. Maksud saya teh ini, bah. Jadi saya juga jadi kopi asem, bah. Iya. Kopi asem teh. Kamu pengen ketawa sendiri gitu. Iya, bah. Saya belum menjelasin apa-apa. Tapi itu ujung-ujung saya bilang gitu, ya. Kamu teh gak jelas gitu, bah. Begini, bah, maksudnya. Intinya mah begini bah, ada objekan lagi bah, alamatnya saya sudah tahu, sudah jelas, nanti saya akan berikan kepada Abah. Tapi yang dimaksud Tuan Saudagar mah katanya pemiliknya, targetnya itu. Ada lagi itu target. Apa itu target mana ya, pokok nama orang yang menjadi tujuan mau sebagai itulah pokok nama sebagai yang mau ditibaan batu racun warjit lah, itu target teh bah. Jalma anu dicirianana merenannya gitu. Kalau di Jalma mah, tapi target mah bisa wae tempat, bisa wae apa, tapi dalam hal ini mah ya target mah orang yang akan kita maksud lah gitu. Terus gimana? Nah, pemilik nama katanya mah gak ada gitu pak. Yang ada itu para pekerjanya dan juga orang suruhannya, orang kepercayaan anak lah bah. Mandor nak mungkin. Nah, karena kata Tuan Saudagar teh tidak ada, ya sudah itu sajalah.
Oh, para pekerjanya ataupun orang yang kepercayaannya saja? Wah, jelas itu mah. Yang penting mah Abah tahu alamatnya dan orang yang akan menjadi tujuan kita. Kalau kata kamu tadi mah apa tadi? Target bah? Ya, itu. Katakan sama tuan kamu. Oh, Abah perlu waktu. Sebentarnya 3 hari, lamanya 7 hari. Kalau belum ada perkembangan, segera kamu pergi ke sini lagi. Siapa? Oh, tapi ada syaratnya apa? Wah, tentu ada syaratnya. Seperti biasa syarat nama. Tapi dari kemarin si peliharaan Abah teh ngarenging. Ngarenging kenapa? Merengek kenapa Abah? Emangnya kalau udah lembet gitu bisa merengek-rengek seperti minta sesuatu gitu bah? Wah, sama jen mah. Ada yang pengen. Kadang-kadang Abah kalau si Dedemit itunya minta cewek, wah suka bingung Abah kalau minta cewek. Bawanya kadang-kadang suka, kemarin kan kamu tahu minta hewan ternak untuk dia makan, mungkin buat apa gitu, buat cocokan katanya, bagus katanya. Kayak seperti kalau kita mah berenang ada buta tuh, peliharaan Mbah mah. Jadi boleh jadi dia pikir domba ataupun kambing itu bagaikan memobilan kita mah, bagaikan boneka yang mungkin bagi dia mah seperti boneka yang bisa hidup. Buta Mbah. Kak Cipta, kalau dia pengen cewek berarti si perempuan itu dijadikan boneka yang bisa hidup oleh dia. Itu urusan dia, kamu gak perlu tahu. Yang jelas tapi yang sekarang mah dia pengen sesuatu yang besar. Apalagi kemarin saja ada orang yang minta 2 atau 3 kali untuk melakukan hal yang sama seperti Tuan Demang. Jadi makin kesini biasanya dia meminta yang makin banyak. Nah, Tuan Demang tadi apakah mampu memenuhi syaratnya? Tenang saja, Tuan Demang mah orang kayak ini Mbah. Memangnya meningkatnya seperti apa? Nah, kemarin waktu saya dulu pertama kali kesini mah cukup gini kan dengan syaratnya teh. Ya ibarat kata mah beberapa gram emas saja. Tapi pas kemarin minta yang lebih besar, tapi walaupun harganya mah lebih rendah bahasa hewan ternak 2 mah dibanding dengan emas 10 gram mah. Kalau sekarang mau seperti apa bah? Begini ya, biasanya suka yang lebih berat, tapi Mbah juga belum tahu dia minta apa. Semoga saja syaratnya tidak terlalu berat. Takutnya susah. Kalau masalah dihargakan mah Mbah yakin Tuan kamu pasti bisa memenuhinya. Harga mah tidak jadi masalah mungkin. Nah ini takutnya itu, takut sesuatu yang susah. Gitu bah. Ya sudah tuh, sok direkeskeun lah. Di bersemedi dulu lah supaya tahu syaratnya apa. Wah, tentu kamu tunggu sebentar ya. Abah mau dulu, mau nyepen dulu, mau bertapa dulu, mau bermunajat dulu, mau mencari wangsit ataupun tadi. Begitulah pokoknya Mbah, silakanlah seperti biasanya lah. Wah ya sudah tuh ya, Mbah tinggal dulu ya Mbah, silakan. Setelah itu kemudian si Mbah Dukun itu masuk ke dalam kamarnya. Di kamarnya itu segeralah dia meniup tempat parupuyan. Bahasa Indonesianya apa ya parupuyan teh? Tempat untuk menyulut kemenyan lah. Ditiup ruhakna ataupun bara apinya sehingga menyala lagi. Dan beberapa saat kemudian dia pun menyulut kemenyan dengan begitu banyak sampai seluruh ruangan itu penuh dengan asap. Tentu saja wangi dan asapnya itu pun sampai tercium oleh Mang Ruyung. Bahkan Mang Ruyung
terdengar beberapa kali bersin karena saking menyeruaknya, saking kuatnya aroma dari kemenyan itu masuk ke dalam hidungnya. Berbeda dengan si Mbah Dukun, dia sepertinya biasa saja. Kemudian terdengar dia membaca jampe-jampe. Setelah beberapa saat terdiamlah dia. Suasana hening, tidak ada suara apapun di rumah itu kecuali di luar rumah. Satwa-satwa yang ilahar ataupun biasanya bersuara di siang hari masih tetap terdengar walau dari kejauhan. Di dalam kamar, si Mbah Dukun dalam hatinya berkata, "Wah, dasar orang yang lagi kasasar lampah. Keinginannya bermacam-macam, bahkan sampai berani mau mendolimi orang-orang. Tapi ya, untung saya punya anak buah yang bisa diandalkan. Diceritakan di aku mah buta. Padahal mah mereka itu tidak lain dan tiada bukan, tentunya adalah si Kalong dan kawan-kawan. Tapi dipikir-pikir, apa ya syaratnya supaya usaha saya pengen jadi kaya yang sedang dijalankan oleh si Kalong dan kawan-kawan semakin tinggi lagi, semakin bagus lagi. Minta uang gitu atau minta perhiasan. Kalau minta uang secara langsung itu akan agak kurang baik. Bagaimana kalau saya minta sesuatu ya? Benar, minta sesuatu saja. Rupanya si Mbah Guru itu memang adalah gurunya Mang Kalong Tea. Memang dalam menjalankan aksinya, ilmu dari si Mbah Guru ini bukanlah ilmu santet menggunakan makhluk-makhluk gaib sebagaimana diceritakan atau ramai orang-orang mengatakannya. Dia adalah hanya menggunakan ilmu demit, ilmu tentang menyerang seseorang secara tidak diketahui atau secara demit. Beberapa saat kemudian, dia keluar dari ruangan kamarnya dan langsung menemui si Ruyung. Selanjutnya, kemudian si Mbah Dukun itu keluar dari ruangan kamar itu dan selanjutnya menemui si Ruyung. Selanjutnya dia berkata, "Ruyung, begini, setelah Mbah bersemedi kemudian untuk mendapatkan ilham dan berkomunikasi dengan yang gaib ataupun demi atau yang Mbah minta pertolongan kepadanya. Selanjutnya dia memberikan syarat." Gitu Mbah, silakan Mbah, apa syaratnya Mbah? Begini ya, dia meminta satu pasang sapi, kalau tidak sapi katanya kerbau satu pasang. Kerbau atau sapi yang tidak terlalu muda atau juga tidak terlalu tua, numbujuhnalah satu pasang jalu ataupun jantannya dan juga pikang ataupun betinanya. Kamu mengerti? Pengen satu pasang sapi atau kerbau gitu ya. Waktunya sudah cukup untuk episode kali ini. Like, komen, dan subscribe-nya di atas Kukang Dangkol. Semoga cerita ini, dongeng ini menghibur, untuk mengisi waktu bisa, untuk menemani juga bekerja boleh,
untuk menemani yang lagi begadang, mangga. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui Permio.